Matius 8 ayat 5 sampai 13 yang kita sudah bahas minggu lalu tentang bagaimana seorang perwira yang mengasihi hambanya, seorang perwira yang harusnya tidak perlu lagi mengurusi hambanya. Karena kalau hamba itu, kalau dia sudah tidak berguna, tinggal dibuang saja. Tinggal dibuang saja, ganti aja dengan hamba yang lain. Tetapi ternyata perwira ini tidak. Perwira ini punya hati yang luar biasa, punya kasih yang luar biasa. Seorang perwira yang akhirnya dipuji Tuhan, bukan pangkatnya yang dipuji Tuhan, tetapi yang dipuji Tuhan adalah imannya. Imannya ketika Tuhan katakan padanya, kepada orang-orang di sekitarnya, saya belum pernah menemukan iman seperti ini bahkan di antara orang Israel. Bahkan perwira ini membuat Tuhan harus mengatakan kepada orang Israel, hei, kamu sebenarnya orang Israel tapi kamu gak punya iman. Tidak heran kalau banyak dari orang Israel akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Karena iman perwira ini akhirnya Tuhan katakan kepada orang Israel, di orang Israel pun ada yang akan dicampakkan ke dalam tempat yang penuh ratap dan ketak gigi. Seorang yang akhirnya membuat orang Israel seharusnya sadar bahwa ternyata kami punya Tuhan, tetapi kami tidak punya iman yang kuat. Kami punya Tuhan, tapi ternyata kami tidak punya iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Kami hanya bangga punya Tuhan, tapi kami sebenarnya tidak punya iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh. Tahan aja dulu di situ ya. Nanti kita bahas berikut tentang orang Israel. Kita membahas tentang perwira saat ini. Minggu lalu saya katakan, ketika perwira itu di rumah ada seorang hamba yang selalu melayani dia dan keluarganya dengan sukacita. Perwira dan hambanya itu sebenarnya jaraknya jauh sekali. Mungkin kalau istrinya panggil perwira, mungkin ibu ya kan di rumah kan gitu ya. Mungkin kalau ibu dengan hamba akan ketahuan, walaupun ibunya itu ngomongnya seperti senjata otomatis, ya kan? Belum mulai sudah selesai, ya bukan? Belum selesai sudah mulai lagi. Mbak, nanti tolong ini, habis itu sana ya. Dia belum sana, jangan lupa itu. Dia belum sampai situ, dan besok. Coba bayangin tuh orang itu hidup kayak begitu. Saudara lihat nggak pembantu di rumah? Kalau di kantor kan ada jam kerja kan? Lewat jam kerja ada apa namanya? Lembur kan? Nah itu saya suka sekali lembur. Mudah-mudahan nanti pengurus bilang mulai minggu depan Pak Sony kita atur lembur Pak Sony. Ya kan? Tapi kalau di rumah itu nggak ada lembur. Buka mata mulai sampai tutup mata nggak pernah tidur. Mulai dia buka mata sampai tutup mata. Nggak tidur ya. Belum selesai sana sudah sana. Sudah begitu ini kurang bersih ini. Ini kamu ngapain sih aja? Bayangin aja deh diam nyenyak. Ya kan? Itu kalau ibu. Kalau bapak jarang begitu, benar? Ya kan? Kalau ada orang di rumah kan mbak siapa namanya? Mbak atau bos atau siapa? Pak. Ya udah selesai, udah ya. Nah itu bapak. Kalau ibu, aduh, susah. Terus perwira ini memperhatikan hambanya, ini kan luar biasa. Ya kan? Dia perhatikan hambanya. Saya bilang minggu lalu, ketika hambanya bekerja dia lihatin, bagus banget nih anak ini, luar biasa. Dan akhirnya hambanya itu nggak bisa bergerak, sakit, tiduran. Dia juga lihat. Itu kalau dia seperti di rumah kita ada tempat khusus untuk apa itu, asisten rumah tangga ya, ada kan kamar khusus kan. Ini saya nggak tahu dia tidur di mana. Mungkin di dekat kandang kuda kali. Ya, karena selain ngurus kuda dia ngurus lain juga kan. Orang itu kan. Lalu dia lihat hambanya sakit, nggak bisa bergerak. Itu perwira, jadi perwira saudara. Jarang sekali semuanya punya hati, karena dia kan apa namanya itu? Perwira buat perang ya. Tentara itu buat perang kan. Iya kan? Mereka memang memiliki kasih sayang kepada orang. Tetapi ini, aduh, itu tentara, saudara. Itu tentara. Tapi
perwira ini dia lihat hambanya, sedih sekali dia lihat hambanya. Dia bilang, kamu tunggu di sini, saya akan cari orang yang akan menyembuhkan engkau. Saya akan cari orang yang akan menyembuhkan engkau. Dan perwira itu pergi. Karena hambanya sangat baik. Hamba itu sangat baik. Saudara, ternyata tidak rugi yang menjadi hamba yang baik ya. Karena si perwira ini memperhatikan. Tidak rugi menjadi seorang hamba yang baik, walaupun susah kali. Ini hamba, saudara. Saya baru bilang tadi, belum selesai kerja ini dia udah kerja ini, belum selesai kerja ini udah kerja ini, kan gitu kan. Tapi dia nggak pernah capek. Sampai akhirnya satu waktu dia tidak bisa apa-apa lagi. Tapi tuannya sangat mengerti dia. Tuannya bilang, kamu di sini, saya akan cari tabib untuk menyembuhkan engkau. Dan tuan itu pergi. Hamba yang lumpuh, nggak bisa apa-apa, nggak bisa berjalan. Biasanya kita kalau sakit, saudara, begitu kan, kalau di hadapan bos kan kita akan bilang, nggak apa-apa bos, nggak apa-apa, saya biasa kok, nggak apa-apa. Walaupun sakit sekali, kalau di hadapan orang yang kita hormati, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun sakit sekali, tidak apa-apa. Dia bilang, nggak apa-apa, nggak usah. Oh tidak, tidak. Dan dia pergi, hamba itu pergi, tuan itu pergi, prajurit itu pergi. Dia perwira, bukan penyembuh. Dia tidak dapat menyembuhkan siapa-siapa. Tidak dapat. Dia bertarung oke, berperang oke, membunuh orang oke, tapi menyembuhkan orang bukan bagian dia. Dan orang ini tahu. Dia pernah mendengar tentang seseorang yang bisa menyembuhkan orang lain. Dia pernah mendengar seseorang yang belum pernah ketemu dengan orang itu, tapi dia pernah mendengar ada orang yang dapat menyembuhkan. Dan dia berangkat. Biasanya dia yang nyuruh orang, itu yang sudah kita renungkan minggu lalu. Dia yang suruh orang, sekarang dia yang pergi tanpa disuruh oleh siapapun. Dia tidak disuruh oleh orang, oleh hambanya, tidak. Dia disuruh oleh hatinya, dia disuruh oleh imannya, dia disuruh oleh kasihnya. Dia tidak disuruh oleh manusia. Dia disuruh oleh hatinya, oleh imannya, oleh kasihnya. Dan dia pergi. Ketika dia pergi, dia sampai di hadapan Yesus dan dia bilang seperti yang kita lihat di sini. Tuhan, kontras sekali saudara. Tuhan, hambaku. Saudara lihat, Tuhan, hambaku sakit. Saya tidak dapat bawa dia ke sini. Saya tidak bisa membawanya ke sini. Dia di rumah terbaring sakit, lumpuh Tuhan. Dia datang pada Tuhan, turun dari kudanya yang gagah itu dan dia bilang pada Tuhan, Tuhan, hambaku. Saudara lihat, dia ada di tengah. Dia bilang pada Tuhan, Tuhan, hambaku sakit, lumpuh. Dia percaya total pada Tuhan Yesus. Luar biasa orang ini. Coba saudara bayangkan kalau ditaruh di film di situ, lalu saudara lihat bagaimana dia datang pada Tuhan dan dia datang bukan sebagai seorang perwira yang dengan gagah bilang, tuh hambaku sakit, sembuhkan. Atau dia bilang, di rumah itu ada yang sakit, sembuhkan. Saya ini orang baik. Kalau saudara baca di kitab bagian lain di Lukas, saya sudah bantu Israel, kamu urusan. Dia nggak datang seperti itu. Dia datang pada Tuhan, berdiri di tengah sebagai pengantara untuk Tuhan, untuk hambanya. Untuk hambanya. Siapa yang berdiri di tengah? Pada Tuhan dan untuk hambanya siapa? Nanti kita perjamuan sebentar ya. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak yakin kalau Tuhan akan tolak. Itu luar biasa beriman itu. Dia datang, turun, lalu dia berdiri dan dia bilang, Tuhan, hambaku sakit. Saudara bayangkan nggak kalau Tuhan bilang, terus apa urusannya dengan saya? Bayangkan nggak kalau Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, terus? Kenapa? Kamu kan Romawi. Romawi itu sedang menjajah Israel. Ya, Romawi itu kasar kepada Israel. Terus kenapa? Kalau Tuhan Yesus tolak, dia mau apa? Kalau Tuhan Yesus tidak peduli,
Bahkan kalau Tuhan Yesus tidak dengar, dia mau apa? Perwira mau datang pakai apa? Pakai pasukan di sini. Silakan datang pakai pasukan. Mau apa saya? Mau tangkap saya? Silakan lakukan. Memangnya kenapa? Kalau Tuhan Yesus katakan seperti itu, mau apa? Memang saya lihat baju kamu, perwira. Bukankah kita lebih banyak memperhatikan baju orang daripada kebutuhan orang? Ya kan? Coba kalau yang tidak pernah di sini kan datang pakai paket-paket kan duduk di depan saya sampai gugup waktu khotbah waktu itu, bilang mati kalau salah ngomongin penjara nih Pak Sony. Jadi saya khotbah yang bagus-bagus. Tuhan saya berapa ya? Coba kalau saya bilang ini orang Kristen menderita, ini bangsa tidak jaga Indonesia, di bahasa Indonesia nggak jaga orang Kristen. Oh, tangkap saya. Memang Anda datang pakai baju itu, saya mau peduli sama kamu. Kira-kira kalau Tuhan Yesus bilang begitu, mau apa dia? Kalau Tuhan Yesus tolak dia, kalau Tuhan Yesus tidak mau melayaninya, bagaimana? Kalau Tuhan Yesus bilang Petrus, bilang dia pergi. Itu siapa itu datang sini? Saya juga nggak kenal, bukan urusan saya. Seperti yang sudah kita renungkan di Matius pasal 15, aku diutus hanya kepada domba dari orang Israel yang hilang, dari domba-domba yang ada di umat Israel. Kamu bukan orang Israel, kamu Romawi, penjajah. Ngapain saya urus kamu? Kira-kira dia pikir itu nggak? Kira-kira saudara, waktu dia datang, waktu dia lihat hambanya sakit, lalu dia pergi, di kepalanya ada nggak pikiran begini? Kalau saya ditolak bagaimana? Saya mesti gerakkan anak buah saya. Kalau saya ditolak bagaimana? Saudara lihat, itu namanya iman. Itu iman yang luar biasa. Kalau ditolak nggak apa-apa. Yang penting saya sudah bicara pada Tuhan. Yang penting saya sudah berusaha supaya hamba saya sembuh dari sakitnya. Saya nggak peduli saya mau ditolak kah, saya mau diapakan juga, tidak masalah. Yang penting hamba saya yang sakit itu sembuh. Itu yang saya bilang tadi, dia datang dengan kasih, dia datang dengan peduli, dia datang membawa hambanya itu di dalam dirinya. Dia datang bawa hambanya itu di dalam dirinya. Tuhan, hamba saya sakit. Kalau Tuhan Yesus tanya, hubungannya dengan saya apa? Saudara, itu yang dia bilang. Ketika dia bilang pada Tuhan, Tuhan, hambaku terbaring sakit karena lumpuh. Dia sangat menderita. Saya nggak yakin kata-katanya mau tegas begini. Hambaku sakit, dia sangat menderita. Cuma ngerti? Ya kan? Seperti kita kalau lagi berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, kasihan sekali mereka Tuhan. Sudah kasihan tapi teriak-teriak marah-marah. Tuhan, apa Tuhan tak kasihan? Lihat mereka Tuhan. Kasihan Tuhan. Iya kan? Bagaimana? Enggak mungkin dia seperti itu. Pasti dia datang kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan itu Tuhan. Dia datang dan bilang, hambaku sakit. Yakin sekali tidak ditolak, saudara. Dari sini lalu kita langsung belajar begini, langsung aplikasi teknologi. Makanya yang penting percaya. Ya, kalau berdoa harus yakin. Saudara bukan perwira. Kira-kira waktu dia datang pada Tuhan, si perwira itu dia berdiri di hadapan Tuhan dan bilang pada Tuhan, hambaku sakit Tuhan. Tuhan, hambaku sakit. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana dia berdiri di hadapan Tuhan memohon kepada Tuhan yang biasa-biasa saja itu, yang ditolak oleh orang Israel. Ya, bajunya tidak necis, tidak gagah, tidak gaya, biasa aja. Ya kan, cuman jalan kaki, tidak ada tempat meletakkan kepala. Ya kan, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tapi perwira Romawi datang dan bilang padanya, hambaku sakit Tuhan. Saudara lihat itu iman. Kalau kita datang kepada Tuhan sebagai apa? Tuhan sebagai Raja, ya kan? Ya benar. Kita datang pada Tuhan sebagai Raja, kan? Makanya kita bilang, Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Masa Raja nggak bisa jamin ini cuma segini kecil banget ini Tuhan? Masa Raja nggak bisa kecil ini Tuhan, kecil, begitu ya? Tapi perwira ini enggak. Ya enggak? Dia cuma bilang kepada Tuhan, Tuhan, hambaku sakit, pendek banget doanya, dan untuk orang lain.
Saudara ingat ayat Alkitab yang saya kirim tentang ini? Seorang perwira datang pada Tuhan. Lalu saya bilang begini, seperti minggu lalu juga saya bilang, pernah nggak saudara mendoakan orang lain? Sering, ya kan? Pernah nggak kalau saudara bos mendoakan karyawan? Sering, ya kan? Ya kan? Pernah nggak saudara ini lihat lalu orang lain dan saudara doakan? Sering kan? Belajar dari mana? Mudah-mudahan belajar dari perwira ini kan? Oh iya, kita doakan. Pernah nggak saudara karyawan lalu berdoa kepada bos saudara? Bukan kepada bos, berdoa kepada Tuhan untuk bos saudara. Pernah nggak? Tuhan, berkatilah bos supaya dia sehat, dan kalau dia sehat biar dia bisa pimpin perusahaan ini dengan baik, dan kalau dia perusahaan pimpin dengan baik, ada banyak sekali yang bisa kami nikmati dan saya dan keluarga saya bisa hidup dari situ. Pernah begitu nggak? Atau cuma begini, ini bos bagaimana sih? Gaji nggak naik, kerja setengah mati, ya kan? Ini bagaimana nih bos kayak begini? Tuhan kutuklah bos ini biar dia mati. Itu saudara sedang bunuh diri. Karena kalau dia mati, saudara dan keluarga juga belum tentu mati, tapi setengah mati kali ya. Ya kan? Nah, kalau bos berdoa buat anak buah nggak ada masalah. Tuhan berkati anak buah ini. Kalau mereka tidak kena, biarlah mereka dipecat saja. Nggak ada masalah, nggak ada keuntungan juga. Nah, karena saudara bisa ganti anak buah baru kan? Banyak kok di sini anak buah. Saya tawarin kepada seorang hamba Tuhan. Minta maaf ya kalau di rumah jangan tersinggung. Bukan seorang hamba Tuhan, kepada seorang yang saya kenal. Lalu saya ngomong gini, Mas kan punya villa ini kan? Soalnya gaji saya sebagai hamba Tuhan kecil sekali. Sampai tanggal 15 sudah habis. Karena pas terima gaji, makan ini, makan itu, makan ini cuma 2 hari rata. Ya kan? Jadi boleh nggak saya kerja di sini? Biar saya tukang nyapu aja di sini. Yang penting UMR. UMR ya? Apa itu UMR? Upah minimum regional. Penatuan ngerti nggak? Penatuan. Enggak, puji Tuhan. Jadi saya bilang itu ke internet donasi ini Mama. Ini kesempatan buat apa lagi? Kapan lagi kan? Saya bilang ke orang itu, bagaimana? Boleh nggak saya kerja di sini? Pak Sony, hamba Tuhan itu mulia sekali. Mantap kan kata-kata itu? Yang di rumah, mantap kan? Hamba Tuhan itu mulia sekali. Oh iya ya, mulia sekali. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, tolonglah berkati bapak ini supaya dia hebat sekali seperti perwira ini, naik pangkatnya. Pas naik pangkat dia pulang ke Romawi, ditinggal itu hamba bingung, salah berdoa ternyata. Saya minta dia diberkati, pas dia diberkati dia pergi. Ada begitu? Nggak ada di sini, bukan orang Romawi di sini. Bingung. Tetapi orang Romawi ini dia berdoa gitu kan. Sembuhkan hamba saya. Masih ingat ya? Tuhan, hamba, dia berdiri di tengah. Saudara tahu itu siapa yang memberi gambaran ini? Tuhan Yesus. Ya? Nggak ada urusan Tuhan Yesus sama kita ini. Hambanya juga bukan, kerja bagi Tuhan Yesus juga enggak. Memang siapa yang pernah kerja buat Tuhan Yesus? Ada? Ya. Bapak kira pendeta kerja buat Tuhan Yesus? Enggak. Karena banyak kali kita tidak kerja bagi Tuhan Yesus. Kami berempat kemarin ada diskusi di sini tentang hamba Tuhan yang hebat-hebat. Bekerja bagi Tuhan enggak, dia mesti bekerja bagi jemaat supaya jemaat dia bekerja baik, jemaat berkati hidupnya, kan benar? Kalau saudara lihat saya kerja siang malam gitu kan, terima kasihan sekali Pak Sony, kayaknya memang mesti dikasih mobil, kan gitu ya? Kasihan sekali. Terus mari kita kumpul duit, kita kasih mobil buat Pak Sony. Yang dikumpulin itu orang-orang yang nggak pernah naik mobil pun enggak. Tapi pendeta mesti naik mobil, kan? Kasih dia. Parah ini. Ya kan? Tuhan Yesus berdiri di antara Allah dan kita yang bukan siapa-siapa. Ya, kita bukan siapa-siapa. Itu dia bilang apa kepada bapaknya? Bapak, ampunilah mereka. Lebih tinggi daripada mereka lu. Tuhan bilang ampunilah mereka. Benar? Ampunilah mereka, Bapak. Mereka seperti domba tersesat. Mereka tidak bisa selamat karena perbuatan mereka. Ampunilah mereka, Bapak.
ampunilah. Mereka tidak hanya lumpuh. Kalaupun mereka lumpuh, mereka mau ngapain? Mau buat apa? Tapi itulah yang Yesus lakukan. Yesus tahu sekali itu, dan dia berdiri dan bilang kepada perwira itu, aku akan pergi menyembuhkan hambamu. Hebat ya? Aku akan pergi. Tapi Tuhan itu bilang, perwira itu bilang, jangan Tuhan, jangan pergi ke rumahku. Kemarin kan minggu lalu kan saya bilang, soalnya rumahku kotor, belum disapu Tuhan. Baju kotor masih kemana-mana, lantai belum diganti, atap baru jatuh, belum dibenerin, apalagi banyak sekali. Jangan datang di rumahku Tuhan. Tidak. Perwira itu kaya kan? Ya kan? Itu lebih dari jenderal ya? Atau jenderal? Kaya. Jangan datang di rumahku. Kenapa? Engkau beri perintah satu aja, iman. Ya, Tuhan katakan saja. Tuhan mau katakan apa, katakan saja. Dan itu sudah cukup. Hambanya dengar kata Tuhan Yesus? Enggak. Hambanya itu cuma menikmati kesembuhan dari Tuhan. Dia nggak pernah dengar Tuhan katakan apa-apa. Nggak pernah. Tapi hambanya sembuh. Kalau hambanya sembuh, siapa yang diberkati? Hambanya kan? Ya kan? Yang minta siapa? Tuhan. Tapi kalau hambanya sembuh, bukankah dia akan bekerja lebih baik lagi? Karena Tuhan yang minta pada Tuhan. Saudara lihat itu? Selalu ada efek itu kan? Kalau kita berdoa kepada orang dan dia baik, terima kasih Tuhan, dia sudah baik. Oke? Dan kalau dia baik, paling kurang saya akan bilang pada Tuhan, Tuhan saya hebat. Kalaupun dia tidak langsung berguna bagi saya, tetapi hamba ini pasti makin berguna bagi perwira ini. Masih mau berdoa nggak buat orang yang ada di sekitar kita? Masih mau? Kenapa? Sebab kalau Tuhan berkati dia, berkat juga ada bersama-sama kepada kita kan? Coba saudara berdoa untuk saudara-saudara di sini. Saudara berdoa buat siapa? Berdoa buat mereka. Ya kan? Saya mau tanya saudara sebelum saya tutup khotbah ini. Kalau hari Minggu pagi saudara berdoa nggak kira-kira buat saudara-saudara yang akan melayani di sini? Pagi, tolong berdoa ya setiap minggu ya, sebelum saudara datang. Kita kalau kita berdoa bagi pelayan-pelayan, itu supaya kita baik, supaya mereka melayani dengan sukacita dan kita menerima berkat, benar ya? Ya, tolong ya. Ya, tolong saudara berdoa. Nanti akan dikirim petugas minggu depan siapa? Saudara tolong doakan mereka. Dan kalau sudah doakan ini tempat mereka melayani, doakan supaya lampu nggak mati, ya kan? Ya dong. Sudah latihan bagus-bagus, lampu mati pakai kepanasan gitu, biosit tadi masuk, panas lagi di dalam. Ya saya mengerti, panas kan memang Bapak ya. Nah kita mau tambah tuh saya Pak, tambah 2. Tambah 2 tapi nggak dinyalain ya ini. Yang penting ditambah aja, nggak ada masalah sih, ya kan? Biosit panas ya, iya benar, iya kan? Nanti kalau kau terlalu panjang saudara suruh begini. Makanya ini dipanjang-panjangin, saya lihat kadang akan begini. Kalau kita berdoa, sudah berdoa supaya lampu jangan mati, berdoa supaya kita masih boleh ibadah di sini. Ngapain lampu nyala kita ibadah di luar? Iya kan? Saudara ngerti kan cara ngomong banyak tuh begitu cara ngomong bagus. Diantar dari sini sampai di uang gedung. Hebat nggak Sony? Bukan itu. Nggak perlu itu. Saudara nggak usah berdoa buat itu. Tinggal ngasih aja mau berdoa apa gitu kan? Udah tahu kebutuhannya. Minta duit. Bukan. Saya cuma bilang ini, kalau kita berdoa untuk hamba kita, ketika dia baik, itu akan berefek positif ke kita, benar? Kalau saudara berdoa buat bos saudara, itu akan punya efek kepada saudara, benar? Sorry, bukan soal uang tadi. Enggak ada urus. Enggak ada. Ya kan? Jangan saudara berdoa supaya dia banyak uang. Jangan berdoa begini ke Pak Riman. Tolong ini saudara ingat, walaupun dia ulang tahun kemarin. Berkatilah Pak Riman Tuhan dengan limpah, beri uang yang banyak. Nanti dia jalan-jalan. Orang itu suka jalan-jalan. Ya kan? Pas sudah dapat uang, dia jadi bingung. Saya juga dia nggak telepon kalau dia ada uang. Ya kan? Paling dia cuma tanya, mie ayam, mie ayam boleh. Nah, paling cuma itu dia kasih ke saya, mie ayam. Terus kamu kemana? Mau pulang Toraja. Saudara lihat, kenapa ada orang di samping kita mesti ada masalah? Kenapa?
Kenapa ada orang di samping saudara dengar nggak kesaksian jemaat? Aduh kasihan sekali masalah dia kayak Pak Sonia. Iya Pak Sonia, kayaknya ibu ini bermasalah terus ya. Aduh kasihan sekali hidupnya ya. Bapak ini bermasalah terus. Saudara tahu kenapa? Supaya saudara sayang dia seperti perwira itu kan? Ya. Supaya saudara doakan dia seperti perwira itu kan? Supaya saudara datang pada Tuhan karena seperti perwira itu kan? Jadi kalau dia ada masalah bilang puji Tuhan dia ada masalah, saya enggak, gitu kan? Saudara lihat kalau dia ada masalah, saudara kena masalah. Seperti perwira itu, akhirnya perwira itu mesti pergi cari Tuhan Yesus kan? Kenapa? Karena orang di rumahnya bermasalah. Akhirnya dia juga ada dampak dari situ. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Saudara lihat, selalu seperti itu. Tadi saya mau bicara banyak tentang itu karena nanti ada 4 atau 5 seri dari khotbah ini. Ya. Hari ini kita tutup dengan seperti ini. Perwira itu berdiri dan bilang pada Tuhan Yesus, Tuhan, hambaku terbaring sakit. Sama dengan Tuhan Yesus bilang kepada Bapa di surga, Bapa, hambaku, anak-anakku bergumul dalam dosa, ampunilah mereka. Saudara percaya kan dosa sudah diampuni kan? Karena ada Tuhan yang berdiri di tengah. Bapa, ampuni mereka. Satu waktu ada Pak Sony nakal sekali, dia si Sony nakal sekali. Lalu Bapak marah, nggak boleh tuh Sony itu. Yesus datang dan bilang, Bapak, saya yang tanggung dosa, hukumlah saya. Tapi saya sudah menanggung dosanya dia di kayu salib. Dan apa yang terjadi dengan kita? Kita tetap diberkati oleh Tuhan. Bukan karena dosa itu, tapi karena pengampunan Tuhan. Tuhan mengampuni kita terus, dan terus. Diampuni satu kali dan untuk selama-lamanya. Saudara persiapkan diri saudara. Kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa.